Kembali lagi di Math to Zeva. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Kita akan belajar tentang kalimat. Jenis kalimat di sini ada dua. Yang pertama itu tertutup dan yang kedua adalah terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah. Kita lihat contohnya. Yang pertama, ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta. Faktanya yaitu benar. Lalu yang kedua, wali kelas 7E adalah Bu Fitria Lestari. Benar atau salah? Salah ya, karena wali kelas dari kelas 7E bukan Ibu Fitria Lestari. Lalu yang ketiga, hasil pangkat 2 dari 5 lalu dikurang 4 adalah 21. Kita hitung bareng-bareng. 5 pangkat 2 kurang 4 sama dengan 21. Berarti 25 dikurang 4 sama dengan 21. Berarti contoh ketiga nilainya benar. Lalu contoh yang keempat, 6 dikali 2 dikurang 7 sama dengan hasilnya 8. Kita hitung bersama. 6 dikali 2 12 kurang 7 sama dengan 5. Jadi bukan 8, maka kalimat tertutup ini bernilai salah. Lalu selanjutnya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena ada unsur yang belum diketahui. Contohnya, yang pertama, siapakah ketua OSIS SMP 205 Jakarta? Di sini tidak diketahui kapan waktunya karena ketua OSIS akan berubah periodenya nih sesuai waktunya. Berarti di sini belum diketahui tahunnya. Lalu yang kedua, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangkan 3 hasilnya 7. Yang pertama kita lihat suatu bilangan. Suatu bilangan berarti kita belum tahu bilangannya berapa. Maka kedua contoh ini disebut kalimat terbuka. Selanjutnya, mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika. 2 dikurang M sama dengan 5. Kita tulis 2 dikurang 5 sama dengan M. Lalu yang contoh kedua, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangkan 3 hasilnya 7. Suatu bilangan kita lambangkan dengan satu huruf yaitu Pi. Pi dikali 2 dikurang 3 sama dengan 7. 2 dikali Pi 2 Pi kurang 3 sama dengan 7. Selanjutnya persamaan linear satu variabel. Nah, ciri-cirinya yang pertama merupakan kalimat terbuka, yaitu ada unsur yang belum kita ketahui. Yang kedua, dihubungkan oleh tanda sama dengan. Yang ketiga, satu variabel berpangkat 1. Dan yang terakhir, bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0. Yang dimana A dan B ini merupakan bilangan bulat, bukan 0. Oke, kita lihat contohnya ya. Kalimat terbuka memiliki satu variabel berpangkat 1. Di sini 2x plus 6 sama dengan 4. 2x, x di sini benar ya, karena satu variabel dengan pangkat 1. Lalu ada juga tanda sama dengannya. Dan di sini A dan B-nya tidak bernilai 0. A-nya 2 dan B-nya 6. Berarti benar. Contoh kedua, 3A sama dengan 4. Ada juga variabelnya 1 yaitu A, ada tanda sama dengannya. Selanjutnya, contoh ketiga, 4K dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 8K. Di sini ada variabel berpangkat 1 yaitu K, masih satu jenis. Lalu yang kedua ada tanda sama dengannya juga, berarti ini juga masih termasuk
PLSP. Keempat, 8A pangkat 2 ditambah 3B sama dengan 0. Di sini kita lihat ada sama dengan, benar ya. Tetapi ada A pangkat 2, ini salah. Dan selain ada variabel A, ada variabel B lagi. Berarti ini bukan termasuk PLSP. Oke, selanjutnya. Merubah soal cerita menjadi PLSP. A. Selisih suatu bilangan N dan 7 adalah 15. Selisih cara menghitungnya dengan pengurangan. Jadi, N kurang 7 sama dengan 15. Yang kedua, hasil kali 5 dengan G adalah 30. Hasil kali 5 kali G sama dengan 30. 5 dikali G, 5G sama dengan 30. Selanjutnya, sebanyak 24 siswa tereliminasi dalam babak penyisihan pada pemilihan siswa berprestasi. Babak penyisihan ini menyisakan 96 siswa untuk babak berikutnya. Tuliskan persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan banyak siswa yang mengikuti pemulihan siswa berprestasi semula yaitu awalnya. Jadi di sini 24 siswa tereliminasi. Tereliminasi berarti disisihkan atau selisih, yaitu dikurang. Kita buat siswa berprestasi yang semula ini menjadi lambang karena kita masih belum tahu kan. Di sini siswa berprestasinya yang semula kita lambangkan dengan Y. Jadi Y dikurang yang dieliminasi tadi 24. Maka menyisakan yaitu sisanya adalah 96. Oke. Selanjutnya ya. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kita mencari nilai yang tidak ketahui atau dengan lambang variabel atau lambang huruf sehingga PLSP tersebut menjadi nilai benar. Nah, pada pengganti variabel tersebut disebut dengan selesaian atau penyelesaian. Lalu, cara penyelesaiannya ada dua, yaitu cara dasar dan pindah ruas. Cara dasar menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada pindah ruas, yaitu dengan pemindahan tanda bilangan positif dan negatif, serta perkalian dan pembagian. Langsung aja kita lihat contoh cara dasar penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada plus 4 sama dengan 7. Kita buat dulu. X plus 4 merupakan ruas kiri. Sedangkan 7 sama dengan ruas kanan. Jadi kedua ruas ini dipisahkan dengan tanda sama dengan. Di sini langkah-langkahnya yang pertama, variabel berada di ruas kiri. X plus 4 sudah berada di ruas kiri, benar ya? Yang kedua, membuat variabel sendirian dengan menjumlahkan atau mengurangan bilangan yang sama dengan bernilai 0. Di sini kita lihat X plus 4. Berarti agar bilangannya menjadi 0, agar variabel ini sendirian, kita dikurang 4. Jadi plus 4 kita kurangi 4. Nah, kalau sudah dikurang 4, not yang ketiga, keadilan, yaitu pengurangan atau penjumlahan pada kedua ruas. Jadi kalau kita kurangi yang kiri, kita juga kurangi yang kanan. Jadi sama dengan 7 dikurang 4. Nah, di sini kita bisa langsung hitung ya. X plus 4 dikurang 4 yaitu 0. Sama dengan 7 dikurang 4, 3. Karena angka 0 tidak perlu kita tulis, jadi X sama dengan 3.
Kalau X sama dengan 3, berarti bener gak sih kalau X plus 4 itu 7? Kita buktikan ya. X-nya kita masukkan saja nih. Berarti 3 plus 4 sama dengan 7. Berarti benar ya. Oke, nomor 2. 8 sama dengan X kurang 7. Kita pindahkan dulu variabel ke sebelah kiri. Berarti kita tukar saja tempatnya. Jadi X min 7 sama dengan 8. Yang kedua, kita membuat variabelnya sendirian dengan menjumlahkan atau mengurangi bilangan yang sama. Kan di sini ada 7, berarti agar dia menjadi 0, kita tambahkan 7. X kurang 7 tambah 7 sama dengan 8. Karena harus adil, jadi kita tambahkan juga 7. Maka X negatif 7 tambah 7, 0 ya. Kita nggak perlu tulis. Jadi 8 tambah 7 sama dengan 15. Oke, soal yang ketiga. 12 plus X sama dengan 40. Yang pertama, kita taruh variabel di sebelah kiri. Dan di sini di soalnya sudah benar. Jadi 12 tambah X sama dengan 40. Lalu kita buat variabelnya sendirian. Karena di sini positif 12, maka lawannya negatif 12. Jadi negatif 12 tambah positif 12 tambah X sama dengan 40. Berarti 40-nya juga harus dikurang 12 atau negatif 12. Negatif 12 ditambah 12 yaitu 0. Kita nggak perlu tulis, jadi tinggal X sama dengan 28. Oke, jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah 28. Selanjutnya soal cerita. Andi memakan kue 8 baru asa dan Nyoman memakan 11 kue baru asa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baru asa di dalam kemasan. Tulislah persamaan dan tentukan penyelesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue baru asa dalam kemasan semula. Jadi di sini yang tidak diketahui adalah kemasan semulanya berjumlah berapa. Maka kita buat variabel, yaitu misalkan A sama dengan kemasan semula. Jadi dari kemasan semula yaitu A dikurang Andi memakan 8, dikurang 8, dikurang lagi Nyoman makan 11. Sisanya sama dengan 23. Lalu kita kurangi dulu nih. A negatif 8 dikurang 11, jadi kurang 19 sama dengan 23. Nah, karena negatif 19 agar menjadi 0, kita tambahkan positif 19. Jadi A kurang 19 ditambah 19 sama dengan 23. Karena adil, kita harus tambahkan juga positif 19. Jadi A sama dengan 23 ditambah 19, 42. Jadi banyaknya kue baru asa dalam keadaan semula adalah 42. Adalah cara dasar dengan perkalian dan pembagian. 3x plus 6 sama dengan 12. Kita ikuti dulu yang tadi. Variabel sudah berada di sebelah kiri. Maka kita jumlahkan atau kurangkan bilangan 6. Karena di sini positif 6, maka kita buat negatif 6. 3x plus 6 kurang 6 sama dengan 12 kurang 6. Karena plus dan minus 6 jadi 0, maka 3x sama dengan 6. Nah, tapi di sini x-nya masih bernilai 3x, bukan x. Kita mencari nilai x, maka 3x kita bagikan 3.
sama dengan 6. Kalau di ruas kiri dibagi 3, maka di ruas kanan juga kita bagi 3. Maka sama dengan X itu bernilai 2. Oke, kan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut, yaitu 5X kurang 1 sama dengan negatif 6. Jadi kita hilangkan dulu bilangan di sebelah variabelnya. 5X kurang 1, maka kita jumlahkan dengan positif 1 sama dengan negatif 6 ditambah 1. Nah, jadi 5X sama dengan negatif 5. Nah, karena di sini 5X, kita akan mencarinya X, kita bagi sama-sama kedua ruas dengan 5. Dibagi 5, negatif 5 juga dibagi 5. Maka X sama dengan negatif 5 dibagi 5, yaitu negatif 1. Himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1. 2/3A dikurang 4 sama dengan negatif 2. Jadi di sini kita tulis dulu dikurang 4. Agar negatif 4-nya hilang, kita tambahkan positif 4 sama dengan negatif 2 tambah 4. Jadi 2/3A sama dengan 2. Nah, agar 2/3 ini hilang, angka 3-nya kita kalikan 3, maka 2/3 dikali 3, maka 2-nya juga dikali 3 sama dengan, berarti 2A sama dengan 6. Karena masih 2A, kita bagi juga menjadi 2 nih, agar menjadi nilai A. Maka 6 juga kita bagi 2, maka A sama dengan 3. Selanjutnya, yang kedua, cara pindah ruas. Nah, yang pertama ini ada catatannya, yaitu kalau positif pindah ruas dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, maka akan menjadi negatif. Di sini ada soal X plus 4 sama dengan 7. X plus 4 sama dengan 7. Jadi, kita akan memindahkan ruas, yaitu plus 4-nya, agar variabelnya sendirian. Maka, dari plus 4 akan pindah ruas ke sebelah kanan. X sama dengan 7, dari plus 4 pindah menjadi negatif, yaitu negatif 4. Tinggal kita hitung saja nih. X sama dengan 7 dikurang 4, 3. Nah, soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. Jadi kita tuliskan dulu variabelnya, yaitu 5X kurang 1 sama dengan negatif 6. Di sini yang akan kita pindahkan yaitu negatif 1. Kita akan pindahkan ke ruas sebelah kiri agar variabelnya sendirian. Jadi 5X sama dengan negatif 6, negatif 1 menjadi positif 1. 5X sama dengan negatif 5. Lalu kita bagi seperti cara dasar tadi. Kita bagi 5 di sebelah kiri dan kita bagi 5 di sebelah kanan. Jadi X sama dengan negatif 1. Lalu yang kedua, 2/3A dikurang 4 sama dengan negatif 2. Jadi kita akan membuat variabelnya sendirian. Berarti 2/3A sama dengan, karena ini negatif, kita pindahkan menjadi positif ya. 2 ditambah positif 4. Maka 2/3A sama dengan 2. Agar tidak ada pembagian, sama-sama kita kali 3 kedua ruasnya. Itu 2/3A dikali 3, 2 dikali 3. Jadi 2A sama dengan 6. Lalu sama-sama kita bagi 2 agar menjadi nilai A. Jadi A sama dengan
3. Nah, soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5M tambah plus 4 sama dengan 2M ditambah 16. Pertama, kita pindahkan dulu, kelompokkan variabel yang sukunya sejenis. Jadi, sukunya sejenis di sini kita bisa lihat ada dua, yaitu 5M dan 2M. Untuk pertama kita pindahkan dulu ya. Jadi 5M tambah 4. Nah, kita pindahkan variabel ke sebelah kiri, berarti positif 2M menjadi negatif 2M. Berarti sama dengan 16. Nah, tetapi di sini masih ada angka 4. Berarti kita pindahkan juga dia dari ruas kiri menjadi ruas kanan. 5M plus 4 kurang 2M sama dengan 16. Positif 4 menjadi ganti tanda negatif 4. Nah, kita bisa hitung nih, 5M dikurang 2M jadi 3M. 16 dikurang 4, 12. Lalu, karena ini masih 3M, kita akan mencari nilai M, maka kedua ruas kita bagi dengan 3. 3M dibagi 3 dan 12 dibagi 3. Maka nilai M sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4. Tentukan selesaian dari persamaan ini yaitu X per 2 dikurang 1/3 sama dengan X per 3 ditambah 5/6. Jadi cara pindah ruas yaitu tentukan selesaian dari persamaan X per 2 dikurang 1/3 sama dengan X per 3 ditambah 5/6. Jadi kita tuliskan dulu di sini ada per, yaitu 2, 3, 3, dan 6. Kalau kita cari KPK-nya pada 2, 3, dan 6, KPK-nya adalah 6. Jadi X per 2 dikurang 1/3 sama dengan X per 3 tambah 5/6. Semuanya kita kalikan dengan 6. Nah, kalau dikali 6 berarti X per 2 menjadi 6 dibagi 2 yaitu 3. 3X dikurang 1/3 dikali 6 2 sama dengan X per 3 dikali 6 2X ditambah 5/6 dikali 6 5. Jadi di sini 3X dikurang 2 sama dengan 2X ditambah 5. Selanjutnya kita pindahkan ruas yang ada variabelnya di sebelah kiri, yaitu 3X. Nah, 2X ada di ruas kanan, berarti positif 2X menjadi pindah ruas negatif 2X. Sama dengan 5. Nah, di sini ada negatif 2, maka pindah ruas dari kiri ke kanan menjadi positif 2. Berarti 3X kurang 2X adalah X. 5 ditambah 2 yaitu 7. Maka nilai X itu 7. Ada pantun nih, apa gunanya tumbuhan temu, ramuan jamu dengan mengkuas. Bila hati dipenuhi ilmu, jiwanya besar, pikirannya luas. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk dipelajari kembali dan dikerjakan soal latihannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!